cepat saat itu ditolong, dibawa ke kakakku. Keadaan dari penumpang yang lain ada di mana dia sepertinya udah meninggal. Kacau amat, gak apa-apa. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Di video kali ini gue mau membawakan dua kisah. Kedua kisah ini berhubungan dengan ibu kandung. Cuman yang satu bernasib tragis dan ibu kandung yang satu bernasib lebih tragis. Dan kedua peristiwa ini diakibatkan oleh anak-anak kandung mereka sendiri. Kisah yang mau gua ceritakan pertama ini berasal dari negara Venezuela. Baru-baru ini ada kisah viral tentang seorang wanita berusia 40 tahun yang bernama Marilee Kaychen. Dia telah meninggal dalam keadaan yang tragis di tengah lautan luas. Marilee ini rela mati demi menyelamatkan nyawa dua anak kecilnya. Pada saat itu, peristiwa terjadi pada tanggal 3 September 2021 kemarin. Saat itu, Marilee bersama suaminya serta dua anaknya, yaitu Jose David yang berumur 6 tahun dan Maria Beatrice Kembler Kaychen berusia 2 tahun. Mereka pergi berlayar dari Higuerote menuju ke Pulau Tortuga, Venezuela. Di kapal itu, selain keluarga Marilee ini ada 5 orang lain yang ikut serta dalam pelayaran tersebut. Di antara 5 orang itu, ada babysitter dari keluarga Marilee yang bernama Veronica Martinez, berusia 25 tahun. Pada saat pelayaran, pengalaman berlayar ini serasa sangat membahagiakan, guys. Suasana sangat saling bercanda mereka semua. Saat itu cuaca sore udah menjelang ke malam hari, sudah mulai gelap. Rupanya hal itu juga diiringi tentang angin kecepatan tiupan angin di lautan lepas itu juga semakin kencang. Hingga di lautan lepas itu terjadilah berbagai ombak-ombak yang besar. Ombak besar itu menyapu kapal dari Marilee ini dari segala arah. Jedar, hingga akhirnya kapal gak kuat, terbaliklah dia sampai hancur berkeping-keping. Pada saat selama kapal itu dihajar oleh ombak guys, si Marilee ini satu-satunya yang dia ingat ada keselamatan anak-anaknya. Dia langsung merangkul itu kedua anaknya dengan sangat erat, tidak mau melepaskan sebesar apapun terjangan ombak yang terjadi. Sampai pada saat si kapal ini terbalik dan hancur, dia masih terjatuh dalam posisi meringkuh anaknya itu. Untung di sekitar dia jatuh itu ada serpihan kayu-kayu dari kapalnya, hingga dia meraihnya, lalu anaknya ini dipegangin ke kayu, yang satu juga dipegangin ke kayu. Jadi mereka bertiga selamat. Sedangkan penumpang yang lain, sepertinya mereka semua sudah tersapu ombak. Ibu dan kedua anaknya ini terhanyut di tengah lautan selama 4 hari 4 malam. Tanpa ada sebarang makanan dan minuman apapun. Ditambah dengan keadaan cuaca yang begitu sangat panas teriknya. Selama waktu itu bagaimana Marilee ini bisa menyelamatkan anak-anaknya guys? Ya kan gak ada makanan, gak ada minuman. Ternyata Marilee dia meminum air kencingnya sendiri dengan tujuan supaya dia tidak dehidrasi dan dapat menghasilkan susu untuk dapat menyusui kedua anaknya secara bergantian. Dan memang seperti gue bilang tadi, si Maria ini kan masih umur 2 tahun dan rupanya Marilee ini air susunya masih ada. Dalam keadaan itu yang membuat Marilee ini tetap terus bisa bertahan karena dia mempunyai tekad gitu loh dalam hati untuk memastikan bahwa si Jose dan Maria ini harus hidup. Apapun yang terjadi meskipun harus dibayar dengan nyawanya. Hingga pada hari kelima mereka ini terombang-ambing di lautan lepas, akhirnya mereka berhasil ditemukan oleh tim pasukan penyelamat.
Yang sangat menyedihkan, ternyata pada saat ditemukan itu ya, Merely sudah keadaan tidak bernyawa, guys. Tapi Jose dan Maria untungnya masih hidup. Jose dan Maria saat ditemukan ini dalam posisi merangkul mayat ibunya. Menurut investigasi awal ya, Merely ini diperkirakan meninggal karena dehidrasi beberapa jam sebelum ditemukan. Lalu berdasarkan laporan dari forensik, ditemukan bahwa organ penting yang ada di tubuh Merely ini gagal untuk berfungsi. Hal itu disebabkan karena Merely kekurangan elektronik yang disebabkan oleh dehidrasi. Dan dehidrasi yang dialami oleh Merely ini disebabkan karena dia terlalu banyak menyusui. Lalu si Jose dan Maria itu memang mengalami gejala dehidrasi yang parah juga. Cuma saat ditemukan meskipun udah lemas, mereka cepat dibawa ke rumah sakit dan berhasil dirawat dan akhirnya mereka pun sembuh. Rupanya di samping mereka bertiga ini yang ditemukan, ada satu lagi korban yang selamat, yaitu babysitter mereka yang bernama Veronica. Veronica ini kenapa nggak kelihatan gitu ya? Dia itu berada di balik peti kayu itu yang terbalik mengapung di lautan. Dia berada di dalamnya, guys. Makanya dia berhasil selamat, nggak kepanasan, nggak itu. Tapi 4 hari kuat juga ya si Veronica ini. Emang luar biasa ya pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Cuman kadang di dunia ini namanya manusia beda-beda, guys ya. Ada anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tapi juga ada anak setan yang perlakuannya terhadap orang tuanya itu sangat mengerikan. Seperti yang terjadi di India ini. Anak ini bernama Sunil Kuchikorvi. Dia adalah anak durhaka yang memakan ibunya sendiri. Saat itu tahun 2017. Sunil Kuchikorvi ini adalah seorang pemuda yang berusia 35 tahun. Dia itu hanya tinggal berdua sama ibunya. Bapaknya udah meninggal dan dia adalah anak tunggal, guys. Mereka tinggal di sebuah kawasan perkampungan yang terletak di kawasan Kolhapur, Maharashtra, India. Selama ini kehidupan sehari-hari kedua orang itu ya ditanggung oleh ibunya. Si Sunil ini nggak mau kerja, guys. Kerjanya itu di rumah aja bermalas-malasan. Jadi ibunya aja yang kerja. Makan, minum, kebutuhan apapun ibunya yang memenuhi. Padahal ibunya itu udah tua, guys, umurnya 62 tahun saat itu. Sebenarnya memang Sunil ini sempat bekerja juga sih jadi buruh ya, cuman 3 hari, guys, kerja. Karena kerjanya itu dalam saat jam kerja dia itu mabuk-mabukan melulu dan marah-marah melulu hingga akhirnya dalam 3 hari dia sudah dipecat. Sejak itulah dia nggak mau cari kerja lagi. Hingga setelah dipecat itu ya, Sunil ini jadi sering minta uang kepada ibunya, mintanya dengan secara paksa. Cuman kalau untuk hal yang benar gitu ya, ibunya pasti ngasih sih ya. Ini enggak, guys, dia minta uang hanya untuk beli minuman keras. Dulunya bapak si Sunil ini adalah seorang petugas di kereta api ya, dia kayak pegawai negeri gitu. Hingga pada saat dia meninggal dia mempunyai uang pensiun kan tiap bulan. Nah, uang pensiun inilah yang diminta oleh si Sunil tiap bulannya dari ibunya. Ibunya itu kagak dibagi, guys, diambil semua. Hingga pada suatu hari, ibunya yang sudah nggak kuat dengan tabiat anaknya, dia pun mengusir anaknya ini. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2017, tiba-tiba Sunil ini datang ke rumah ibunya dengan tujuan untuk menagih uang pensiun dari bapaknya itu. Cuman kali ini ibu Sunil ini berkeras gak mau ngasih uang itu kepada si Sunil. Hal ini sontak membuat si Sunil sangat marah. Dia menjadi gelap mata. Apa yang dilakukan Sunil kemudian? Dia mengambil senjata tajam. Kemudian setelah itu dia menikam perut ibunya dengan pisau itu. Setelah ibunya tergeletak gak berdaya, dalam keadaan si ibu ini masih hidup, dia memotong lengan dan kaki dari ibunya.
Jadi pada saat dia motong-motong lengan sama kakinya itu ya ibunya dalam keadaan hidup, guys. Ibunya merintih minta tolong dan minta untuk dibiarkan hidup. Merayu-rayu ibunya sambil nangis-nangis teriak-teriak. Tapi si Sunil terus aja motongin tangan sama kaki-kaki ibunya. Terus yang paling ngeri, guys, ya, Sunil ini membelah badan ibunya. Lalu jeroannya dikeluarin satu-satu. Dalam keadaan hidup, catat ya, dalam keadaan hidup. Pertama jantungnya dikeluarin, lalu paru-parunya dikeluarin. Mungkin dalam proses itu baru ibunya meninggal ya. Setelah itu ususnya dikeluarin, lalu ginjalnya juga dikeluarin. Setelah itu Sunil ini nyiapin bumbu-bumbu, guys, di dapur, guys. Jadi jeroan ibunya ini mau dimasak. Jeroannya dibawa ke dapur, dibersihin, dicampur sama bumbu sambal, bumbu garam, bumbu lada, siap untuk dimasak. Setelah itu yang pertama kali dimakan sama si Sunil ini adalah jantung dari ibunya. Dia memakan jantung ibunya sendiri ini dengan lahap, tanpa ada perasaan sama sekali ya. Pokoknya kayak makanan enak gitu. Tapi ternyata tanpa Sunil duga ya, kejadian pembunuhan ini disaksikan oleh seorang anak kecil. Jadi dia tahu bahwa perbuatan ini diketahui oleh anak kecil karena dia mendengar anak kecil itu nangis. Anak itu ketakutan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Sunil ini. Dia menangis, makanya Sunil noleh, kemudian anak itu melarikan diri. Sunil kagak ngejar, namanya anak kecil kan larinya kenceng banget kan. Nah pada saat anak kecil itu lari-lari sambil nangis, anak itu di-stop sama warga sekitar situ kan. Kamu kenapa? Nangis-nangis lari ketakutan gini. Dia pun baru menceritakan apa yang baru dilihatnya. Warga itu langsung mendatangi rumah Sunil. Mereka ngecek ya apa benar nih laporan si anak. Ternyata benar, guys, di dalam rumah itu darah di mana-mana dan ada potongan-potongan daging gitu. Jadi mereka belum tahu daging apa kan. Lalu warga itu pun melaporkan ke kepolisian. Polisi langsung datang dan menangkap si Sunil. Mereka lihat ke TKP itu daging-daging manusia, daging ibunya itu berserakan dan banyak yang sudah dimasak di meja makan jadi bumbu segala macam. Gila ini si Sunil. Hingga kemudian Sunil pun disidangkan. Di sidang itu Sunil mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia dijatuhi hukuman mati. Itulah tadi dua kisah yang memang tidak bisa dibilang bertolak belakang gitu kan. Yang satu adalah pengorbanan seorang ibu, yang satu adalah ibu mempunyai anak yang durhaka. Tapi paling enggak kedua cerita ini ada unsur ibunya ya, ibu kandung gitu. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you.